Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar yang budiman, ketemu lagi dengan Aki Endang di meja tutorial. Dan ini adalah bagian terakhir dari sistem persamaan linear 3 variabel yang selama ini kita pelajari. Kalau di awal kita mulai dari soal-soal cerita untuk menemukan konsep dan pemahaman tentang sistem persamaan linear 3 variabel, maka di bagian terakhir ini kita menggunakan pemahaman kita tentang konsep tentang persamaan linear 3 variabel itu untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Jadi mari kita lihat beberapa soal cerita yang akan kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe. Cerita pertama adalah cerita tentang tiga tukang cat. Tiga tukang cat, Joni, Denny, dan Ari yang biasa bekerja secara bersama-sama. Mereka dapat mengecat eksterior, bagian luar sebuah rumah dalam waktu 10 jam kerja. Pengalaman Denny dan Ari pernah bersama-sama mengecat rumah yang serupa dalam waktu 15 jam kerja. Suatu hari, ketiga tukang cat ini bekerja mengecat rumah serupa selama 4 jam kerja. Setelah itu Ari pergi karena ada satu keperluan mendadak. Joni dan Denny memerlukan tambahan waktu 8 jam kerja lagi untuk menyelesaikan pengecatan rumah. Pertanyaannya, tentukan waktu yang dibutuhkan masing-masing tukang cat jika masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Ini dalam buku lama disebut perbandingan nilai terbalik. 10 jam kerja itu kalau bertiga. Kalau dalam 1 jam, berapa bagian mereka dalam bekerja masing-masing? Kalau dalam 1 jam berarti 1/10. Itu kan 10 jam. Jadi kalau 1 jam berarti 1/10. Dan bagian Joni jadi 1 bagian Denny 1 bagian, dan bagian Ari 1 bagian. 1 bagian dari pekerjaan Ari, 1 bagian dari pekerjaan Denny, dan 1 bagian dari pekerjaan Joni. Memformulasi ini yang harus hati-hati karena disinilah kuncinya. Oh iya, ini 3 orang tukang cat itu. Joni, Denny, dan Ari. Nah, Joni J, Denny D, dan Ari A. Nah, gitu. Jadi kalau dalam 1 jam berarti 1/10. 1/10. 1/10 itu terdiri dari 1 bagian pekerjaan Joni, 1 bagian pekerjaan Denny, dan 1 bagian pekerjaan Ari. 1 bagian, jadi 1/. Selanjutnya, Denny dan Ari pernah bersama-sama mengecat rumah yang serupa dalam waktu 15 jam kerja. Jadi dalam 1 jam berarti 1/15. 1/15 juga terdiri dari 1 bagian pekerjaan Ari dan 1 bagian pekerjaan Denny. Kemudian suatu hari ketiga tukang cat ini bekerja mengecat rumah serupa selama 4 jam kerja. Jadi 4 jam mereka bekerja bertiga. Kemudian Ari pergi. Sisanya dikerjakan oleh Joni dan Denny selama 8 jam kerja. Itu kalau kita tulis jadi begini. 4 jam. Ya, mereka bekerja bertiga. Sebagian kerjaan Joni, sebagian kerjaan Denny, dan sebagian kerjaan Ari. Yang 8 jam berikutnya Ari sudah tidak ikut. Jadi hanya bagian dari Joni dan bagian dari Denny. Pekerjaannya 1, mengecat 1 rumah itu. Karena ini bisa dikalikan, kita kalikan saja. Berarti 4 kali 1 per J ditambah 4 kali 1 per D ditambah 4 kali 1 per A. Dan ditambah 8 kali 1 per J ditambah 8 kali 1 per D. Jadi dapatnya 4 per J ditambah 4 per D ditambah 4 per A ditambah 8 per J ditambah 8 per D sama dengan 1.
itu ada 4J, ini ada 4J ditambah 8J, ada 4 per J ditambah 8 per J, dan ada 4 per D ditambah 8 per D. Berarti ini bisa dijumlahkan jadi 12 per J ditambah 12 per D ditambah 4 per A sama dengan 1. Jadi gini. Nah, kemampuan memformulasi cerita menjadi persamaan linear 3 variabel semacam inilah adalah kemampuan pertama yang harus kalian kuasai. Kalau ini sudah dikuasai, sudah kamu dapat rumuskan seperti ini, lalu kita akan menyelesaikannya dengan teknik-teknik yang sudah kamu pelajari, apakah itu dengan cara eliminasi, substitusi, atau kombinasi keduanya, bahkan bisa menggunakan cara Sarus. Kita lihat slide berikutnya. Kita sudah memperoleh 3 persamaan, ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Persamaan 1 kita tandai sebagai persamaan 1, persamaan 2 kita tandai sebagai persamaan 2, dan ini persamaan 3 kita tandai sebagai persamaan 3. Lalu kita eliminasi yang mudah, 1 dan 2 dulu. Eliminasi 1 dan 2. 1 dan 2 kita eliminasi, kita akan dapat 1 per C ditambah 1 per D ditambah 1 per A sama dengan 1 per 10. 1 per D ditambah 1 per A sama dengan 1 per 15. Kurangkan. Habis kalau dikurangkan ini dengan ini habis. Jadi kita dapat 1 per C sama dengan 1 per 10 kurang 1 per 15 berapa? Samakan dulu penyebutnya. Jadikan 30. 30 dibagi 10 dapat 3. 30 dibagi 15 dapat 2. Dikurang, jadi 3 kurang 2. Berarti ini 1 per 30 sama dengan 1 per 30. Berarti J-nya 30 kan? Kali silang 1 kali 30 sama dengan 1 kali J. Jadi J-nya sama dengan 30. 1. Sekarang substitusi lagi. 1 dengan 3 boleh. 1 dengan 3 substitusi, kita akan dapat 1 per C ditambah 1 per D ditambah 1 per A sama dengan 1 per 10. Di bawahnya 12 per C ditambah 12 per D ditambah 4 per A sama dengan 1. 1 itu kita buat saja 10 per 10. Nah, di bawah 12 per J, di atas 1 per J. Berarti yang di atas harus kita kalikan dengan 12. Kali 12 kali 1. Jadi kita akan dapat 12 per J ditambah 12 per D ditambah 12 per A sama dengan 12 per 10. Bawahnya tetap 12 per J ditambah 12 per D ditambah 4 per A sama dengan 10 per 10. Kurangkan. Nah, ini habis. Ini juga habis. Tinggal 12 kurang 4. Berarti 8 per A sama dengan 12 dikurang 10. 2 per 10. 8 per A. Sini. 8 per 8 per A sama dengan 2 per 10. Berarti 2A sama dengan 80.
Jadi A sama dengan 40. Terus sekarang kita cari D. Cari D dari persamaan 2 ini. Dari persamaan 2, 1 per D ditambah 1 per A, ini D, ditambah 1 per A sama dengan 1 per 15. 1 per D ditambah 1 per 40 sama dengan 1 per 15. Jadi 1 per D sama dengan 1 per 15 dikurangi 1 per 40. Samakan penyebutnya 120 ya. 120 dibagi 15 dapat 8. 120 dibagi 3 dapat 3, min 3. Jadi ini sama dengan 5 per bawah. Sama dengan 5 per 120. 1 per D-nya. 1 per D-nya sama dengan 5 per 120. Jadi 5 D sama dengan 120. D-nya sama dengan 120 dibagi 5. Berapa? D sama dengan 24. Jadi Joni, mana Joni? Ini Joni, ini Denny, dan ini Ari. Jadi kalau bekerja sendiri-sendiri, Joni membutuhkan 30 jam untuk mengecat itu. Kemudian Denny membutuhkan 24 jam untuk mengecat eksterior rumah ini. Dan Ari membutuhkan waktu 40 jam. Siapa yang kerja lebih cepat? Ya, Denny ya. Ini lebih cepat. Dan yang lebih lambat? Ari. Jadi kalau kamu mau ngecat dan nyuruh salah satu di antara mereka, mintalah Denny untuk mengecat. Oke? Dan nggak usah minta Ari lambat ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya, soal nomor 6. Cerita yang kedua adalah cerita tentang sekotak bintang. Ini kan ada kotak nih, di dalamnya ada bintang kan, sebetulnya ada bintang dan matahari. Ya, kita kasih judul saja cerita tentang sekotak bintang. Ini adalah soal uji kompetensi 2.2 nomor 6. Di dalam kotak ini ada bintang bersegi 4, ini ada bintang bersegi 5, dan ada matahari. Ini kalau dijumlahkan 131, bisa menjumlahkan ke samping 131, ini 159, ini 148, ini 162. Kalau dijumlahkan ke bawah ini 159, ini 148, ini 134. Masalahnya di sini. Kolom ketiga ini terdiri dari 2 bintang 4 dan 2 matahari, jumlahnya berapa? Ini yang harus kita kerjakan dan akan kita lihat jawabannya pada slide yang kedua. Soal nomor 6. Dalam kotak ada bintang-bintang dan matahari. Ada bintang 4 ini dan bintang 5 dan matahari. Dan pertanyaannya ini, bintang 4 ditambah matahari ditambah bintang 4 ditambah matahari itu sama dengan berapa?
kita misalkan bintang 4 ini A. Ini juga berarti A, dan ini juga berarti A, dan ini B. Matahari kita misalkan C. Nah, ini bintang 5 berarti B lagi. Matahari jadi C lagi, bintang 4 jadi A lagi. Ini C, ini B, ini bintang 4A, ini bintang 4A, ini bintang 5 B, C, C. Terus ini bintang 5 B. Jadi yang ditanya sebenarnya ini A ditambah C ditambah A ditambah C sama dengan berapa? Artinya 2A ditambah 2C sama dengan berapa? Sekarang kita lihat. Ganti dulu penanya. Jangan merah. Biru. Nah, kita lihat ini kalau A ditambah A ditambah A ditambah B berarti 3A ditambah B sama dengan 131. Kalau kamu memperhatikan ini B ditambah A ditambah A ditambah B hasilnya 134. Ini berarti 2A ditambah 2B sama dengan 134. Nah, ini kita eliminasi aja dulu. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. 3A ditambah B sama dengan 131. 2A ditambah 2B sama dengan 134. Ini kalikan 2, ini kalikan 1. Jadi 6A ditambah 2B sama dengan 262. 2A ditambah 2B sama dengan 134. Kurangkan. Habis 4A sama dengan 8. 12 kurang 4, 8. Ini 5 dikurang 15 dikurang 5 kurang 3, 2. 2 kurang 1, 1. 4A sama dengan 128. Jadi A-nya berapa? A-nya 128 dibagi 4 sama dengan 32. A sama dengan 32. B-nya berapa? Kita ambil yang persamaan 1. 3A plus B sama dengan 131. 3A berarti 3 kali 32 ditambah B sama dengan 131. 96 ditambah B sama dengan 131. Jadi B sama dengan 131 dikurang 96 sama dengan 11 dikurang 6, 5. 12 dikurang 9, 3. Betul? 131. C-nya, berapa C-nya? Kita bisa nyari dari mana yang mengandung C. Misalnya kita mengambil yang ini boleh, atau ini ngambil ini juga boleh, mana saja yang mengandung C. Ini juga boleh. Nah, ini ya yang kelihatan. Ini. Katakanlah ini persamaan ketiga yang kita ambil. Ini persamaan 3. Persamaan 3 itu 2B ditambah 2C sama dengan 162. 2B berarti 2 kali 35 ditambah
2C sama dengan 162. 70 sama ditambah 2C sama dengan 162. Jadi 2C sama dengan 162 dikurang 70 sama dengan 2 dikurang 02, 16 dikurang 79, ini 2C, jadi C sama dengan 92 dibagi 2 sama dengan 46. Hanya ini. Yang ditanya berapa? 2A ditambah 2C. 2A ditambah 2C. Sini ya. Jadi 2A ditambah 2C sama dengan 2 kali A. 2 kali 32 ditambah 2 kali 46 sama dengan 64 ditambah 2 kali 46 sama dengan 92 sama dengan 156. Oke. Sampai di sini dulu. Selamat belajar.